Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana mengatasi residu yang berwarna merah, padahal kita sudah edit identitas tetapi masih juga berwarna merah, dan juga bagaimana mengatasi siswa ganda di Perpal PD. Sebagaimana di media saya perhatikan banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan sudah edit identitas kok data tidak berubah. Maka pada kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan permasalahannya. Tetapi saya tidak menjelaskan pada link secara langsung. Di sini hanya saya buat berupa catatan. Karena jika saya langsung eksekusi pada webnya, dikhawatirkan akan dibanned oleh pihak YouTube, karena setiap konten-konten yang mengandung data itu biasanya langsung dibanned. Sebagaimana saya juga punya tutorial yang sudah 2 tahun eksis baru saja dibanned. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba membuat sebuah catatan, mudah-mudahan dengan catatan ini bisa dipahami walaupun tidak dieksekusi langsung ke webnya. Perlu diketahui oleh teman-teman, pada saat perbaikan data peserta didik di Perpal PD itu ada batas waktu, artinya dapat dilakukan pada pukul 6 sampai 20, artinya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jika kita melakukan edit identitas di luar jam ini, perlu diingat, banyak sekali yang kadang-kadang bilang katanya kok tidak bisa dirubah. Nah, jika seandainya kita melakukan perubahan data di luar jam ini, maka walaupun data itu sesuai dengan KK yang padan dengan Dukcapil, dia nantinya pada saat kita klik validasi itu akan muncul data tidak sesuai dengan data kependudukan. Nama ibu kandung tidak sesuai atau kewarganegaraan belum terisi. Silakan masukkan NIK dan data identitas yang sesuai dengan dokumen kependudukan. Nah, jadi sebenarnya bukannya tidak sesuai, hanya kita mengerjakannya di luar waktu yang direkomendasikan. Jadi untuk ubah data silakan dilakukan di jam ini. Oke. Pada saat kita pertama kali membuka Perpal PD, biasanya kita dihadapkan tampilan seperti ini. Ini kebetulan lembaga saya dari Mas Bani Salim dengan jumlah siswa 116. Warnanya masih merah, gerhana matahari gerhana bulan ini. Hanya ada hijau sedikit. Hijau ini adalah ada satu siswa yang memang sudah saya validasi, sudah saya edit identitasnya valid dengan KK. Jadi ini ada perubahan sedikit. Kalau seandainya semua sudah dilakukan identitas, nanti ini akan berwarna hijau semua. Oke. Ini menandakan warna merah ini adanya data di residu yang perlu diedit. Nah, di sini. Jadi kita masuk ke menu residu. Di sini akan terlihat data mana saja yang belum valid. Setelah update Perpal PD terbaru di bulan Januari kemarin, kita seluruh Indonesia datanya berubah menjadi merah semua karena ada penambahan desa, ada penambahan alamat, jadi ini merah. Perubahan data agar di residu ini berwarna hijau, jadi kita biasa saja langsung masuk ke menu edit identitas. Di sini misalnya ada nisan warna merah, NIK, nama, tempat lahir, inilah yang akan kita edit. Nah, bagaimana caranya? Biasa kita edit, kita isi datanya selengkap mungkin sesuai persis dengan KK yang sudah dipadankan dengan Dukcapil. Setelah kita isi alamat sampai terakhir, kita lalu klik validasi. Setelah klik validasi, jika memang datanya sudah padan dengan Dukcapil, akan muncul notif seperti ini. Data sudah sesuai dengan Dukcapil, silakan lakukan pengajuan update data di bawah ini. Kemudian kita update. Setelah kita update, akan muncul
data berhasil disimpan. Tetapi pengalaman yang saya temui dan juga teman-teman, pada saat kita melakukan update data, ternyata walaupun berhasil disimpan, itu hanya berhasil disimpan data yang lain. Pada bagian terakhir setelah kita cek kembali, itu ternyata pada data alamat paling bawah itu tidak tersimpan. Artinya kita melakukan edit sekali lagi dengan hal yang sama, kemudian kita validasi datanya dan kita update, maka tersimpan yang kedua kali. Tetapi residu tidak sekonyong-konyong berubah berwarna hijau. Tunggu beberapa jam, atau paling lambat kalau kita tidak mau menunggu ya besok lah, maka insya Allah datanya akan berubah menjadi warna hijau. Jadi itu kenapa kok banyak teman-teman yang menanyakan sudah diedit sesuai, sudah tersimpan, kok warnanya tidak berubah hijau. Jadi kita tunggu waktu, jadi tidak langsung instan seperti kita memasak mie. Oke, ini kasus pertama. Kemudian pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan tentang data ganda atau siswa ganda yang terdapat di Perpal PD, di mana banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih cara mengatasi data ganda di Perpal PD, sehingga pada saat pencarian secara online itu data tidak ditemukan. Nah, data ganda itu bisa saja terjadi data itu ganda di lembaga sendiri atau dengan lembaga lain. Bisa juga yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan dulu data yang sama-sama aktif di lembaga sendiri dengan data yang sama. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar residunya berubah seperti ini. Di sini ada Nielsen, ya. Ini berwarna silang ini ada dua kemungkinan. NISN-nya kosong di sini. Jadi untuk memunculkan NISN mudah sekali. Saya pernah membuat sebuah tautan. Jadi seandainya masih ada NISN yang kosong, boleh japri. Nanti akan saya berikan tutorial lengkapnya. Nah, bisa juga NISN ini ganda atau dipakai lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orang ini bisa jadi dipakai oleh dirinya sendiri. Cara mengetahui data itu ganda dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain, maka kita bisa mengklik ini tombol yang ada di sini. Tombol di sini. Kemudian kita akan diarahkan ke sebuah profil siswa. Ini profilnya saya tutup. Kalau tidak ditutup, biasalah YouTube suka jahil, ngebenet-benet gitu aja. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, lalu kita menuju ke quality control. Setelah kita klik quality control, maka kita akan tahu data ini ganda dengan sekolah mana. Di sini dan di sini. Namanya dan namanya di sini. Kita akan tahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan siswa ini kebetulan kedua-duanya aktif di lembaga sendiri pada kelas yang sama dan namanya yang sama. Nanti akan saya jelaskan untuk kasus yang berbeda. Nah, ini dalam satu lembaga. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, kalau ini tidak diatasi, kita tidak akan menemukan NISN siswa tersebut dalam pencarian online atau di admin kabupaten pun. Pada saat kita mencari data NISN tersebut akan ketemu seperti ini. Di emis dia terdata, tetapi di data Kemdikbudnya tidak ada data. Ya, tidak ada data itu bisa jadi karena NISN-nya telah hilang dari Pusdatin, atau yang lebih banyak, yang lebih sering terjadi adalah data ganda. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita menghubungi admin kabupaten untuk mengeluarkan siswa tersebut dari Perpal PD. Tetapi di akun Perpal PD kabupaten pun menunya sebenarnya tidak ada, jadi memerlukan sebuah trik khusus. Hanya admin kabupaten yang sudah pernah jalan jauh yang mengerti bagaimana cara mengeluarkan siswa dari Perpal PD ini. Nah, jadi dia akan masuk ke menu siswa keluar. Jika seandainya ganda, nah nanti akan muncul notif seperti ini. Ini siswanya kebetulan ini sudah saya tutup. Ini datanya ganda
dengan dirinya sendiri pada lembaga yang sama. Jadi di admin kabupaten pada saat masuk ke menu keluar akan muncul seperti ini. Lalu kita lihat data yang valid yang mana. Andai kata data yang valid adalah ini, maka ini yang kita checklist yang akan kita keluarkan. Jadi kita checklist, kemudian akun yang mengeluarkan adalah admin kabupaten, kemudian klik untuk mengeluarkan siswa. Nah, setelah siswa ganda yang ada di Perpalpedi lembaga kita ini dikeluarkan oleh admin kabupaten, maka di sini setelah kita admin kabupaten melakukan klik di sini untuk mengeluarkan siswa, akan muncul notif data berhasil dikeluarkan. Nah, setelah data berhasil dikeluarkan, pada saat masuk lagi ke menu pengeluaran siswa, itu hanya tinggal 1. Kalau yang tadinya ada 2 ya. Jadi karena satunya sudah dikeluarkan, maka tinggal 1. Perlu diketahui bahwa untuk mengeluarkan siswa yang bisa dilakukan oleh admin kabupaten di sini tidak seperti dulu setiap lembaga bisa mengeluarkan siswa dengan syarat. Nah, ada syaratnya nih mengeluarkan siswa ini dari Perpalpedi ini. Dengan syarat siswa itu memang benar-benar terdata ganda. Kalau tidak ganda, pada saat masuk ke menu keluar siswa tidak akan muncul seperti ini. Tidak akan. Hanya muncul seperti ini aja. Ininya kosong. Kalau data itu tidak ganda. Ya. Nah, siswa yang bisa dikeluarkan dari Perpalpedi adalah siswa yang statusnya aktif. Jadi kalau tidak aktif maka siswa tidak bisa dikeluarkan. Jadi statusnya aktif. Jadi untuk itu jika seandainya pada lembaga lain salah satu siswanya sudah tidak aktif, ya kita jangan coba-coba mengeluarkan siswa yang masih aktif. Nantinya akan susah lagi urusannya. Nah, kemudian setelah siswa dikeluarkan oleh admin kabupaten salah satunya yang tadinya statusnya aktif sama aktif, pada saat pencarian NISN di akun Perpalpedi kabupaten, maka akan ditemui notif seperti ini dengan nama yang sama, sekolah yang sama, kemudian yang satu rekornya aktif, yang satu tidak aktif ya. Yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Setelah sampai di sini, apakah tugas admin kabupaten selesai? Belum. Karena NISN siswa tersebut belum bisa ketemu di dalam pencarian online. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh admin kabupaten, jika yang salah satunya sudah tidak aktif, ya, satu aktif, satu tidak aktif, maka admin kabupaten melakukan merger, pengajuan merger. Jadi awalnya di sini kosong. Awalnya di sini kosong. Ini kan ada siswa 1, siswa 2 ya. Nama 1, nama 2 kebetulan namanya sama itu ya. Awalnya kosong. Pada saat di sini belum dikeluarkan. Tapi setelah salah satunya dikeluarkan, kemudian di dalam pencarian online-nya sudah jadi seperti ini, maka pada saat admin kabupaten melakukan pengajuan merger, klik merger, di sini muncul otomatis. Muncul otomatis. Kemudian klik yang ini oleh admin kabupaten. Nah, setelah diklik yang ini oleh admin kabupaten, maka akan masuk ke dalam form seperti ini. Ada siswa 1 dan siswa 2. Nah, ini datanya. Yang ini adalah tadinya sama-sama aktif karena yang satu sudah dikeluarkan, maka berubah menjadi tidak aktif yang satunya. Lalu kita lakukan proses pengajuan merger. Nah, setelah dilakukan proses pengajuan merger oleh admin kabupaten, maka dia akan masuk ke sini yang statusnya dalam proses. Kita menunggu kanwil atau pusat, saya kurang paham, tetapi saya barusan saja tadi melakukan pengeluaran siswa, ternyata hanya dalam waktu 1 jam ternyata sudah langsung disetujui. Jadi nanti statusnya seperti ini. Selama status ini masih dalam proses, dalam pencarian tetap di sini tidak ada, tapi karena sudah disetujui, nah di dalam pencarian emis kabupaten sudah ketemu, sudah ada data Kemdikbudnya, berbeda dengan yang di atas tadi. Nah, ini tidak ada data, tapi karena ini kan awalnya ganda, karena yang satu sudah dikeluarkan, maka admin kabupaten pada saat mencari data akan muncul.
Dan operator lembaga pun pada saat melakukan pencarian online, jika data pokok yang diinputkan pada isian betul, maka akan ketemu. Tidak akan ada lagi notif data tidak diketemukan. Nah, ini kasus pertama jika siswa ganda dengan lembaga sendiri. Lalu bagaimana selanjutnya jika seandainya data di Perpal PD ini ganda dengan lembaga lain? Nah, saya pernah mengalami data saya ganda dengan lembaga lain yang salah satunya adalah di dinas. Maka ada beberapa cara. Di sini saya jelaskan dua cara bagaimana cara mengeluarkan siswa ganda ini. Cara pertama yang saya lakukan adalah dulu di MA saya ternyata Perpal PD-nya ganda pada saat dicek quality control itu ganda dengan sekolah dinas. Ya, ganda dengan sekolah dinas pada saat cek quality control. Jadi pada saat cek quality control ternyata saya pernah terbaca ganda dengan dinas. Nah, kayak gini misalnya ya. Ternyata ini sekolah saya ini adalah dinas, sama-sama aktif siswanya. Kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menghubungi admin dinas, admin SMP atau admin sekolah dinas lah, agar dia mengeluarkan siswa dari Dapodik dan mengirimkan surat mutasinya ke saya. Setelah surat mutasi saya terima, ya, saya masuk ke menu siswa dikeluarkan. Nah, ini ke menu ini pengeluaran siswa tercatat ganda. Saya masuk ke sini. Lalu saya ketik NPSN sekolah dinas tersebut, saya masukkan NISN-nya, saya masukkan nama siswanya, tanggal lahirnya, pencarian. Kemudian muncullah siswa tersebut di sekolah dinas. Muncul. Kemudian saya klik di sini ada pilihan. Saya pilih mutasi sama saya. Kemudian saya upload surat yang saya terima dari operator dinas. Nah, kemudian besoknya setelah saya klik di sini untuk ajuan pengeluaran, akhirnya siswa saya di Perpal PD tidak terbaca ganda lagi dan di dalam pencarian online bisa ditemukan. Ini cara pertama. Cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara mengeluarkannya di kabupaten. Sama. Saya punya siswa yang sudah saya keluarkan di EMIS tapi di Perpal PD-nya masih ada. Ternyata ada sekolah dinas yang melapor ke saya bahwa data Perpal PD-nya ganda. Jadi dia meminta saya untuk mengeluarkan dari Perpal PD. Nah, akhirnya saya menghubungi admin kabupaten untuk dikeluarkan dengan cara yang tadi, ya, masuk ke menu keluar, kemudian karena memang datanya yang satu di lembaga lain, yang satu di lembaga saya, maka di lembaga hanya ada satu, ya. Kalau ini kan kebetulan dalam satu lembaga nih. Nah, ini kalau yang kasus yang saya alami salah satunya ada di lembaga lain, jadi cuma ada satu. Pada saat admin kabupaten masuk ke menu keluar, ini pasti muncul. Kalau memang siswa ini ganda pasti muncul, tapi kalau siswanya tidak ganda tidak akan muncul, ya. Entah gandanya dengan di mana pasti muncul, tapi kalau tidak ganda tidak akan muncul. Kemudian saya keluarkan siswa ini, mana ya, karena saya keluarkan, klik, kemudian klik di sini untuk mengeluarkan. Ini admin kabupaten yang melakukan, kemudian berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, saya hubungi operator dinasnya agar melakukan merger ke admin dinas. Jadi mereka ke operator dinas, ya. Kalau kita kan operator kabupaten. Nah, jadi masing-masing punya akun Perpal PD masing-masing. Jadi dinas dan Kemenak beda. Nah, jadi dia juga disuruh menghadap dinas untuk melakukan merger. Setelah di merger, maka data tidak ganda lagi. Nah, jadi begitu ya. Nah, mudah-mudahan walaupun agak belepotan, acak-acakan seperti ini bisa dipahami bagaimana cara mengeluarkan siswa ganda dari Perpal PD. Untuk kasus jika seandainya gandanya sama-sama tidak aktif, akan saya jelaskan pada konten saya insya Allah berikutnya. Akan
kalau saya sempat akan saya jelaskan jika seandainya data ganda tapi sama-sama tidak aktif sehingga siswa sulit didaftarkan. Mungkin pernah teman-teman menemukan kasus seperti itu. Insya Allah akan saya jelaskan pada konten berikutnya. Baiklah, agar tidak bingung, maka di sini saya ambil suatu kesimpulan bahwa untuk mengedit alamat pada Perpal PD agar dia berubah, maka dilakukan edit sebanyak 2 kali. Kemudian perubahan agar yang warna merah ini menjadi hijau, kita tunggu beberapa jam, atau lebih enaknya kita tunggu lain hari, maka data yang merah ini akan berubah menjadi hijau. Ini untuk residu. Kemudian kesimpulan untuk mengeluarkan siswa dari siswa ganda dari Perpal PD, jika siswa ganda sama-sama dengan madrasah, maksudnya madrasah dengan madrasah, baik itu madrasah yang satu madrasah atau dengan madrasah lain, maka untuk mengeluarkan siswa dilakukan oleh admin Kemenak Kabupaten, dan yang melakukan merger juga akun Kemenak Kabupaten, karena kedua-duanya akan muncul di akun Kemenak Kabupaten. Tetapi jika siswa ini ganda dengan sekolah dinas, misal ini adalah madrasah dan ini sekolah dinas, yang melakukan pengeluaran siswa nantinya adalah jika siswa ini seharusnya aktif di madrasah, maka yang mengeluarkan siswa adalah admin dinas, bukan admin Kemenak. Kemudian yang melakukan merger baru admin Kemenak, karena usulan mergernya akan muncul di akun Kemenak. Tetapi jika siswa ini seharusnya aktif di dinas, maka yang mengeluarkan siswa dari Perpal PD adalah akun Kemenak Kabupaten, sedangkan yang melakukan mergernya adalah akun dinas, karena potensi munculnya merger ini ada di akun dinas. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya buat. Mudah-mudahan tutorial yang belepotan dan acak-acakan ini masih bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.